Insyaallah semua dua rapat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man-aba. Qila wa man yahdi ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala yang masih memberikan iman di dalam hati kita. Mudah-mudahan iman kita ditetapkan sampai akhir hayat kita. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, yang menciptakan dunia, akhirat, yang menciptakan alam raya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabiullah Ibrahim pernah sedih, susah, gundah gulana. Kenapa beliau susah? Beliau susah itu karena Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang memelihara semuanya, kok banyak yang gak kenal sama Allah. Beliau ini sedih, susah, kadang marah-marah gitu sama orang-orang. Ini gimana kok gak kenal sama Allah? Itu pikir susahnya Nabi Ibrahim kan begitu. Nah, itu harusnya menjadi pikir apa-apa. Cuma Nabi ini masih banyak yang mikirnya susah karena nggak punya duit, susah karena belum nikah, atau susah yang sudah nikah mau pengen wayo merawani. Itu. Nah, bagaimana pikir baginda Nabi Ibrahim ini? Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan, yang mau melihara semua, kok orang kok nggak pada kenal sama Allah. Kalau nggak kenal itu kan santai aja. Ada Pak Presiden sama ajudannya datang ke Rimbo Bujang, orang Rimbo Bujang nggak kenal, Pak Presiden lewat malah nanti deres kan gitu. Ini ajudannya kan sedih itu. Ini Presiden Indonesia kok dilak-lik gimana sih? Nah, ini kalau orang nggak kenal itu ya nggak bisa untuk memuliakan. Maka Nabi Ibrahim kemudian sedihnya itu diajak ke alam malakut sehingga diperlihatkan ternyata makhluk Allah itu sangat banyak. Para malaikat miliaran triliunan sedang bersujud. Nah, itulah ademnya hati Nabi Ibrahim. Nah, ini kita ini kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita setiap hari-hari. Kalau kita tidak kenal, maka bagaimana kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Maka itu pun kalau sudah kenal kadang lupa lagi, ya kan? Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Sudah kenal ya lali meneh, lupa lagi kepada Allah. Sudah kenal, panglingan kadang kan. Jangan harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang demikian itu lupa, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Hartanya kita menyibukkan diri dengan harta sehingga kita lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah-perintah yang lain kita lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
ada larangan-larangan yang lain kita lupa dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana jangan sampai setelah kita tahu siapa Allah kemudian kita dilupakan lagi. Wis kenal, nggak kenal itu sudah susah. Sudah kenal, dikenalkan para nabi itu, makanya itu terus terang itu mengiklankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau nabi itu tidak boleh menyembunyikan kenabiannya, harus terang saya ini nabi, disampaikan. Bahkan ulama aja katanya nggak boleh kok mengumpetkan keulamaannya, sehingga nanti pada bingung mau tanya ke siapa gitu ya. Ini mengiklankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara kebesaran Allah di mana-mana, sehingga manusia ini akan mengenal Allah, dan setelah mengenal Allah tidak lupa lagi, tidak kemudian terhalang oleh sesuatu sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin yang mulia. Maka Allah berfirman lagi, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dia mengiklankan saya muslim, bangga kita sebagai seorang muslim, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian mereka istiqomah dalam keislamannya, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat, yang malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, enggak usah takut, enggak usah sedih. Orang itu kalau sudah punya backing Allah, yang enggak takut, enggak sedih. Inilah sehingga orang yang semacam itu bicaranya ana muslimun qabla kulli syai', saya muslim sebelum segala sesuatu. Maka kalau kita profesi-profesi kita ada yang jadi petani, walaupun saya ini petani tapi saya muslim, sehingga kontribusi untuk Islam ada. Saya harus konsekuensinya, kalau saya muslim, kontribusi saya untuk Islam apa, kan begitu. Walaupun saya ini pejabat tapi saya muslim, sehingga dalam pejabat saya ini bagaimana memberikan manfaat untuk agama. Walaupun saya ini walaupun saya seorang saudagar kaya raya, tapi saya ini Islam. Jangan terbalik, walaupun saya Islam tapi saya pejabat, ini terbalik. Maka bagaimana setiap muslim bagaimana pikir untuk agamanya, bagaimana mengiklankan, mengumumkan bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa Allah yang Maha Agung, bicara agama, sampaikan agama. Ini yang sangat penting. Sebab kalau tidak demikian, faulaika humul khasirun, orang yang rugi. Lah untuk tidak rugi, bagaimana kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ini peringatan bagi kita, jangan sampai rugi, dan ingat, dan Allah berfirman, dan berinfaklah sebagian dari apa yang telah aku berikan kepada kalian. Sebagian saja, nggak usah semuanya. Sebagian aja, nggak sebagian besar, sebagian kecil, kan begitu. Kalau mau semuanya ya itu kelasnya Abu Bakar, kelasnya Umar bin Khattab separuh. Kalau kita ini biasanya cari yang ragil-ragil, ada kotak amal yang kecil-kecil. Ada orang nikah di jalan untuk masjid ya, carikan yang 1000-an. Nah itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari sebagian apa yang aku berikan kepada kalian. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datangnya kepada kalian kematian. Kalau sudah mati, maka hanya akan fayaqula, orang yang sudah mati kemudian dulu ketika di dunia itu pelit, itu dia itu mengangankan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, mbok saya itu dikembalikan lagi, nanti dulu matinya itu loh, saya tak infak dulu, saya tak sedekah dulu. Nah itu orang menyesal.
Maka bagaimana kita ini memberikan sebagian saja. Allah titipkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat, sebagian dari nikmat saja, tidak usah semuanya. Mata kita Allah berikan, badan kita jelas-jelas Allah berikan kesempurnaan. Allah masih beri rezeki kepada kita, sebagian daripada rezeki yang Allah berikan itu kita infakkan. Karena sebenarnya memberikan sebagian harta ini ya dengan iman, sama dengan amal iman yang lain. Sungguhnya yang bisa infak, yang bisa memberikan sebagian harta ya hanya orang-orang yang beriman. Dan itu manfaat dunia akhirat untuk sedekah ini. Karena sapa sing pengin dikagetake karo Gusti Allah, maka seringlah buat kaget-kaget katanya. Jadi nek jenengan kok gak ada masalah ruwet terus ujuk-ujuk Allah berikan solusi, mudah sekali ini solusinya. Maka seringlah bikin kaget-kaget. Tukang parkir biasanya kasih 2.000, kasih 2 juta. Kaget itu dia. Masalahnya apa? Susuknya Pak, enggak usah susuk. Cuci motor biasanya berapa? 10.000. Tukang cukur kan 10.000 ya. Ini sekali-kali 1 juta Mas. Loh kok banyak kali? Enggak apa-apa. Biar kaget sampean. Siapa yang seneng ngaget-ngaget ke wong, maka Allah akan berikan kaget-kaget. Nah ini kita ini nggak pernah ngaget-ngaget, biar para orang kemudian. Maka marilah sama-sama kita membuat kaget-kaget, kaget yang baik maksudnya kan. Insya Allah nanti Allah berikan kaget-kaget, orang nyongko-nyongko, ujuk-ujuk kayak mumet-mumet, ya Allah gitu, teko-teko Allah datangkan nusrohnya, Allah datangkan pertolongannya. No, tamu apa Mas? Biasanya jalan sama 4 bulan, 10 juta, Masya Allah, kaget tenan. Insya Allah. Ketika ini disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul karya Imam Nawawi Al-Bantani, ini satu cerita bahwa di zaman Nabi Sulaiman itu hidup seorang keluarga laki dengan istri dan anak-anaknya. Di satu rumah yang sebelahnya itu ada pohon besar yang rindang, sebelahnya pohon besar yang rindang. Di situ dibuat untuk ngendok apa? Untuk bersarang para nyamuk, para burung. Burung-burung itu banyak bersarang di situ. Ada burung merpati, ada burung emprit dan sebagainya. Maka burung-burung di situ itu banyak. Nah, suatu hari istrinya ini ngomong sama suaminya, Pak, ini kita nggak punya masakan, nggak punya sayur, ambil telur itu di sana, telur burung-burung itu. Maka suami ini kemudian manjat pohon, diambillah telur merpati, kemudian diambil, digoreng. Kemudian merpati, ibunya merpati, induknya datang ke sarangnya, ya Allah merpatiku, indukku, lo kok diambil siapa ini? Ternyata ini mambundok ini, goreng sama ini. Ternyata digoreng sama orang yang sebelahnya ini. Wah, sedih sekali merpati ini. Maka lapor kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang bisa bicara kepada semua binatang-binatang. Lapor. Nabi Sulaiman, ada apa merpati? Saya mau lapor. Ada apa? Ini saya itu sedang ngendok. Lah tahu-tahu ndok saya kok digoreng sama tetangga saya. Oh iya. Jadi saya mohon keadilan. Baik. Besok saya panggil itu. Maka kemudian dipanggil itu laki-laki, dipanggil. Pak, ampun wahai Tuan Raja. Kemarin kamu ngambil telurnya merpati itu ya? Iya Tuan Raja. Kenapa? Istri saya nggak punya lawuh, jadi tak goreng, tak buat lawuh. Oh, iya. Tapi merpati itu kesini Pak, kasihan dia. Jadi besok lagi jangan ambil lagi ya. Iya wahai baginda. Akhirnya merpati juga lihat di situ. Nah, kemudian hari berikutnya ini istri juga
waduh udah nggak ada lauk lagi. Ngomongnya, Pak, ambil telur lagi Pak. Nggak boleh sama Nabi Sulaiman. Kok nggak boleh sama Nabi Sulaiman? Memang Nabi Sulaiman mikirkan kita, ekonomi kita. Beliau itu sibuk di kerajaannya, juga nggak ada mikir kita. Ambil aja, nggak apa-apa. Akhirnya laki-laki pun manjat lagi dan diambil lagi telur, goreng lagi. Maka kemudian burung itu pulang lagi, sedih sekali, digoreng lagi, nggak denger apa ya. Akhirnya terbang lagi kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, ngopo? Ndok aman kan? Aman piye? Diambil lagi sama tetangga saya itu. Astagfirullah. Nah kemarin kan sudah saya panggil. Iya, entah itu dia itu masih bau kok. Wah, dipanggil, akhirnya nggak dipanggil. Maka Nabi Sulaiman itu manggil jin barat dan jin timur, dua jin ini. Jin, ampun baginda, kamu saya tugaskan jaga telurnya burung ini di pohon sana. Nanti kalau laki-laki itu kok bandel, seret aja dia biar jatuh. Siap, Raja. Ini benar jinnya berangkat ke sana. Dan sudah berapa hari lagi nggak goreng, suruh lagi sama istrinya, Pak habis nggak ada lauk lagi, manjat lagi. Oke, manjat lagi. Ternyata sedang mau manjat itu di rumahnya ada orang ketok-ketok pintu. Assalamualaikum, orangnya pakainya kumal begitu. Maka kemudian istrinya keluar, waalaikumsalam, laki-laki ini sedang di bawah pohon mau manjat. Bu, minta seadanya. Nggak ada mas. Akhirnya laki-laki itu ingat dia punya roti di dapur. Oh, saya punya roti. Maka datang masuk ke rumah, ambil roti itu dikasihkan kepada pengemis tadi. Maka kemudian baru manjat pohon, ambil lagi telur itu, kemudian digoreng lagi. Burung tadi pulang lagi, loh kok aman-aman aja ini orang, padahal sudah dijaga oleh jin. Maka lapor lagi kepada Raja Sulaiman. Raja Sulaiman, telur saya hilang lagi loh. Dan jin kemarin gimana? Gak tahu, mungkin berkhianat kepadamu. Maka murka Nabi Sulaiman, dipanggil jin. Kamu gimana? Kamu berkhianat kepadaku ya? Sungguh baginda, hamba tidak sama sekali bermaksud berkhianat kepada baginda. Dan apa? Orang itu kok masih bisa ngambil telur-telur burung merpati ini? Ampun baginda, ketika orang ini mau manjat pohon, tiba-tiba ada seorang pengemis. Pengemis itu dalam keadaan lapar dan akhirnya dia mengambil roti diberikan kepada pengemis itu. Ketika dia manjat ke pohon lagi, hamba berdua sudah mau menyeret biar jatuh dia itu, wahai baginda. Tapi ternyata kami diseret oleh malaikat yang begitu kuat kemudian kami diseret, dibuang di ujung barat, dan yang satu dibuang di ujung timur baginda. Oh ya, ternyata itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus. Khasiatnya sedekah sedikit tapi ikhlas, luar biasa. Maka jangan sampai kita menunggu mati. Kadang-kadang kita kan nanti aja kalau sudah mati, biar didoakan anak saya 40 hari mati saya, itu kebun saya yang sana boleh. Ya kesuwen, kita itu dituntut sedekah ketika masih hidup. Jadi jangan sampai kita menunggu mati. Inilah artinya sama-sama mengharap rahmat Allah. Jadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam sedekah kita memberikan sesuatu, sebagian dari sesuatu yang Allah titipkan kepada kita ini. Jangan sampai kemudian datang kematian. Karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, nah ini tidak bisa kita sedikit saja. Nanti dulu malaikat saya itu, anak saya masih kuliah ya, biar selesai dulu lah, nggak ada itu ceritanya. Ini ya, anak hampir mau nikah, kasihan dia malaikat, orang peduli. Ya. Masya Allah. Jadi yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, Allah yang mengatur segala urusan-urusan kita. Bagaimana hati terpaut kepada Allah Ta'ala dan kemudian apa yang diperintahkan Allah Ta'ala ini mudah kita laksanakan. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu lawan daripada kerugian. Siapa orang yang rugi, itu orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang bahagia, orang yang selalu ingat kepada perintah-perintah Allah, ingat kepada larangan-larangan Allah, sehingga perintahnya kita jalankan dan larangan-larangannya kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kepada kita menjalankan perintah Allah dan menjauhkan. Demikian yang saya sampaikan. Segala kekhilafan, kesalahan, maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada khilafnya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.